Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rosi. Saya di Masjid Al-Qolam sebagai imam dan koordinator dakwah. Dan alhamdulillah kami pada pagi hari ini beserta teman-teman karyawan yang lainnya akan mengadakan rihlah. Dan rihlah kita alhamdulillah dari Masjid Al-Qolam kita adakan setiap tahun sekali dan biasanya dilaksanakan setelah Idul Adha. Dan tujuan daripada kami mengadakan rihlah tentunya ya untuk mempererat tali persaudaraan kita. Karena kenapa? Karena kita di Masjid Al-Qolam ini karyawannya banyak sekali, terdiri dari 4 imam, kemudian 4 orang marbot, BRT ada 2 orang, sekretaris ada 2 orang, kemudian lagi security, ya, tukang kebun dan koperasi juga. Tentunya dengan kita mengadakan rihlah ini untuk mempererat tali persaudaraan agar kita lebih mengenal lagi antara satu dengan yang lainnya. Dan yang paling terpenting adalah di rihlah pada kesempatan pagi ini kita alhamdulillah bersama keluarga. Nah, mungkin kalau di masjid kita hanya kenalnya sesama karyawan, tapi dengan mengadakan rihlah kita bisa mengenal ya keluarga kita masing-masing ke keluarga teman kita yang lainnya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Kita jalan-jalan. Dibantu, Bang, dibantu. Bang. Berbaris semuanya. Oke, teman-teman, siap main game? Siap. Tukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarpin, saya dari bidang security Masjid Al-Qalam. Untuk permainan tadi, games antara divisi atau antara kelompok, mantap sekali, semangat sekali, powernya antara divisi, antara kelompok, seru, kompak sekali dari permainannya, banyak sekali dari pagi sampai jam 10 kita bermainan banyak. Alhamdulillah, walaupun tidak dapat juara, yang penting kita seru-seruan di sini, happy-happyan bersama karyawan yang lain, marbot, security, kielmat, media, dan BRT. Alhamdulillah kompak antara karyawan. Kita tidak di sini tidak mencari konflik, tapi kita mencari kesenangan bareng-bareng antara teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya sukses. Terima kasih pengurus DKM Yayasan yang udah dukung kami di acara ini, Rihlah yang ke-4 tahun ini, yang keempat. Mantap acaranya. Semoga tahun ke depan lebih sukses, lebih rame, lebih meriah. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Imam Hidayat, diamanahkan di Yayasan Al-Qalam ini sebagai imam sholat 5 waktu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ketika main game tadi sangat menguji kekompakan dan juga sportivitas antar kelompok ya. Dan di situ kita bisa saling akrab satu sama lain, dan mungkin sebelum kita ada rihlah, mungkin kita punya rasa tidak enakan dengan teman kita, rekan kita, satu karyawan masjid. Dan pada rihlah ini dan juga ada games dan olahraga, diharapkan dengan kegiatan ini kita bisa saling akrab satu sama lain, saling memaafkan, dan saling memberi uzur antara kita sesama. Besarnya atau luasnya rumah yang kita miliki. Lalu bagaimana caranya untuk mewujudkan Baiti Jannati ini? Gak kelihatan cantik. Dan efisiennya. Meninggalkan tumat ninah di dalam sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami karyawan Masjid Al-Qalam menikmati rihlah pada sore hari ini. Lihatlah, walaupun cuaca sedang hujan, akan tetapi hujan ini tidak menghalangi kami untuk menikmati rihlah pada sore hari ini. Terlihat bagaimana wajah-wajah teman-teman kita bermain bola dengan begitu senangnya pada sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada para donatur dan para pengurus yang sudah mensupport kami untuk selalu bahagia dalam melaksanakan segala tugas di Masjid Al-Qalam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Handball. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada pengurus MT Konta yang berada karyawan Al-Qalam dan juga tidak lupa maka harapan kami menyiapkan segala kebutuhan secara ikhlas. Ya Allah, limpahkan salam kesejahteraan untuk teladan kami Nabi Muhammad, senantiasa di dalam lindungan-Mu, selamanya dalam kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Malam Pertama di Alam Kubur. Sedikit disclaimer bahwasannya ini hanya rekayasa saja, tidak asli. Insya Allah orangnya soleh ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang mukmin
diletakkan di liang kuburnya, maka kedua malaikat akan datang kepadanya, kemudian mendudukkannya, dan malaikat itu bertanya dengan beberapa pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa agamamu? Islam. Maka orang yang beriman lagi beramal soleh, dia akan dengan sangat mudah menjawab beberapa pertanyaan di alam kubur. Kemudian apabila orang yang meninggal dan masuk ke liang kubur itu adalah orang yang ingkar, maka malaikat akan bertanya, akan datang kepadanya, kemudian mendudukkannya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ya, sekian penampilan dari kami. Adapun hikmah yang dapat kita ambil adalah mari bersama kita mengamalkan hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Aktsiru min dzikri hadimil malazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampilan yang ditunggu-tunggu tentunya. Penampilan yang ditunggu-tunggu tadi juara futsal, ya, yaitu kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 2 ya. Insya Allah akan membawakan cerita tentang Ashabul Kahfi. Pernah pada suatu ketika ada seorang raja yang sangat zalim. Ya, ada seorang raja yang sangat zalim. Lalu ada 7 pemuda yang mendatangi raja tersebut ingin memberikan sebuah nasihat. Lalu ke-7 pemuda itu datang kepadanya. Lalu salah satu dari mereka berkata, Raja, kamu ini zolim sekali. Kamu telah korupsi, kamu menggelapkan dana, kamu menyembah berhala. Kamu tidak sadar kalau kamu ini zolim. Banyak ngomong kamu. lalu ke-7 pemuda tersebut tertindas, akhirnya mereka lari ke gua, lalu mereka tidur. Di dalam gua. Lalu mereka bangun. Lalu di antara salah satu mereka saling bertanya, Ini kita sudah tidur berapa lama? 1 hari. Lebih dari 2 hari. lalu mereka tidak sadar bahwa mereka tidur di dalam gua kurang lebih 309 tahun. Lalu mereka pergi ke pasar untuk membeli sebuah makanan karena mereka kelaparan. Lalu mereka pergi ke pasar. Ketemu lagi. Karena kekurangan peserta nih Pak ya. Akhirnya mereka membeli makanan, lalu uang yang mereka miliki ternyata sudah tidak berlaku lagi. Dan di antara mereka bertanya tentang raja yang sangat zalim itu.
bagaimana kabar yang raja yang sangat zolim itu? Raja itu udah meninggal, udah kemarin. Dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka tidur sudah sangat lama sekali. Apa yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi? Yang pertama adalah kita harus bersyukur masih ditidurkan oleh Allah, tapi tidak lama seperti Ashabul Kahfi. Karena pada hakikatnya ketika seseorang itu tidur, itu mati. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kita bisa dihidupkan kembali. Kemudian yang kedua adalah pentingnya sebuah nasihat kepada penguasa yang sangat zalim. Mungkin ini penampilan dari kelompok 2. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Yang tadi yang sebelumnya. Ini ada permintaan atau usulan. 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana pelaksanaan rihlah karyawan Masjid Al-Qalam Citra Grand, dan saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah donatur yang sudah meluangkan sebagian hartanya untuk kebahagiaan karyawan Masjid Al-Qalam. Dengan adanya rihlah ini, alhamdulillah terciptalah ukhuwah, mempererat untuk ukhuwah Islamiyah dan juga mempererat tali silaturahim antar karyawan dan antar karyawan masjid dan juga dengan pengurus masjid. Dan alhamdulillah dengan adanya rihlah ini suasananya seru dan juga suasananya banyak kita tertawa, banyak kita menjadikan akrab, menjadikan suasana menjadi kekeluargaan semakin kuat, juga keluarga yang diajak juga semakin erat hubungannya. Dan alhamdulillah semoga dengan adanya rihlah ini masjid kita semakin baik. Kenapa? Karena tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah inilah yang menjadikan tim kita menjadi lebih kuat, sehingga menjadikan masjid kita menjadi lebih besar, lebih makmur, dan semakin banyak jamaahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang saya lihat dan saya rasakan hadir bersama seluruh karyawan organisasi Al-Qalam, baik dalam bentuk kelompok yayasannya, DKM-nya, seluruh karyawannya, sampai ke marbot-marbot yang hadir setiap hari di masjid. Sekarang kita hadir dalam suasana yang berbeda, hadir dalam suasana yang merdeka, hadir dalam suasana yang tidak ada batas. Mereka yang kami lihat dengan membawa keluarga, istri, anak, itu mendapatkan suasana yang lain, menjadi pencair kerutinitasan sehari-hari. Jadi kalau kita sehari-hari itu aja terus, pada saat kita hadir di rihlah kebersamaan karyawan Masjid Al-Qalam ini, terasa bahwa inilah yang kita cari sebagai penyegaran kembali atas sesuatu yang jenuh dalam kegiatan sehari-hari. Hal kedua yang mungkin juga menjadi manfaat bagi kita semua adalah kita jadi lebih saling kenal dengan keluarga masing-masing karyawan, sehingga batin kita menjadi lebih dekat dengan mereka. Dan di sini komunikasi begitu tanpa batas, sehingga kita merasakan bahwa inilah tempat kita berkumpul. Masjid itu tempat keberkahan buat semua kita yang hadir di masjid dan rumah-rumah Allah ini. Jadi artinya mudah-mudahan
apa yang dilakukan oleh panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara ini dengan sponsor yang begitu lancar mengalir sehingga kita bisa melaksanakan rihlah ini tahun 2025 ini dengan baik dan insya Allah barokah. Semoga semua apa yang dilakukan oleh panitia, semoga apa yang diperjuangkan oleh para donatur akan mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekali lagi hikmah dari rihlah ini akan membuat semangat kerja kita secara organisasi dan kebersamaan menjadi lebih tinggi. Demikian kira-kira sekilas pandangan saya hadir di acara rihlah malam ini tanggal 29 Juli 2025, mewakili beberapa pengurus yang mungkin bermanfaat buat kita semua untuk kita saksikan dan kita dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini jangan pada jambak pesawat mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini, istrinya Bapak Sarpin. Untuk acara rihlah 2 hari ini di Puncak, ini acaranya sangat berkesan karena bisa saling kenal satu sama lain tuh, kayak mamah-mamahnya awalnya nggak kenal jadi kenal, terus anak-anaknya juga jadi kenal satu sama lain juga. Terus di sini kan banyak kolam renang nih, anak-anak tuh sangat happy banget tuh pada berenang. Dari kemarin udah pengen berenang, terus berenang lagi, dan banyak juga door prize dan hadiah-hadiah lainnya. Dan untuk mamah-mamahnya juga, alhamdulillah jadi saling kenal tuh satu sama lain. Jadi yang awalnya nggak tahu ini istrinya siapa, jadi tahu ini istrinya siapa. Dan semoga rihlah di tahun selanjutnya lagi acaranya lebih seru lagi. Terus pindah tempat ya, jangan ke Puncak lagi, bisa syukur-syukur bisa ke Bandung, nginep lagi 2 hari lagi. Semoga semuanya disehatkan, dilancarkan rezekinya. Terima kasih untuk acara rihlah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra, saya istri dari Ustadz Rosi. Alhamdulillah rihlah karyawan tahun 2025 ini sudah terselenggara dengan lancar dan baik. Rihlah karyawan ini merupakan rihlah tahunan yang alhamdulillah telah terselenggara selama 4 tahun terakhir ini sebagai kegiatan rutin. Kesan-kesannya alhamdulillah selama kegiatan karyawan dengan keluarga tambah mempererat hubungan silaturahmi dan ukhuwahnya, saling mengenal satu sama lain, antara istri dengan istri karyawan yang lain, antara anak dengan anak karyawan yang lain. Semoga dengan adanya acara rihlah ini dapat tambah mempererat ukhuwah dan silaturahmi antara karyawan dengan keluarga. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para pengurus
Masjid Al-Qolam, Yayasan, DKM, serta para donatur yang telah menyupport, berpartisipasi atas terselenggaranya Rihlah Karyawan tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada sedikit atau banyak kekurangan dari panitia, tapi saya rasa banyak lebihnya lah ya, insya Allah. Dari villanya saja udah banyak lebih kamarnya, kamar naik kosong. Satu orang dapat satu kamar, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rosi ya. Alhamdulillah saya ya baru bergabung ya dengan teman-teman ya Al-Qolam, yang mana ini juga acara yang pertama kali saya ikuti. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah ikut sebelum-sebelumnya, dan tentunya banyak sekali kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan, dan ini luar biasa. Banyak aspek yang saya dapatkan, diantaranya yang pertama dari aspek jasadiyah ya. Kemarin kita main bersama, dari mulai datang main futsal, main games, untuk kekompakan ya, sehingga refleksi yang bisa kita ambil dari situ, kita mudah-mudahan kedepannya ketika kembali ke Masjid Al-Qolam bisa lebih kompak, lebih mengenal, baik itu dari sesama kita ya, karyawan, dan juga sesama keluarga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan acara Rihlah ini tahun ke tahun, alhamdulillah benar-benar gembira, benar-benar mantap, 100% mantap. Kalau bisa tahun depan lagi lebih maju lagi, lebih mantap lagi. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya baru pertama kali ikut acara ini. Kesannya bagus sih, ada pelajaran yang bisa diambil. Udah Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar karyawan Masjid Al-Qolam mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Rihlah Karyawan pada tahun ini 2025, dan atas dukungan seluruh donatur, pembina Yayasan Al-Qolam, DKM Al-Qolam, MT Kunitah, dan seluruh donatur yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan rizki yang barokah. Amin. Siapa kita? Karyawan Al-Qolam, kemakmuran Masjid Al-Qolam prioritas utama.